kakak. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom kakak. Oke, pasti sekarang nih kabarnya pasti luar biasa bukan? Pasti dong kak. Pasti kakak. Oke, untuk menambah semangat lagi, mari kita tepuk semangat. Semangat. Nah Kak Ayu, tadi kita udah ajak adik-adiknya untuk tepuk semangat nih. Saat ini kita mau ajak adik sekolah minggunya untuk tepuk yang satu lagi. Tepuk apa ya Kak? Tepuk apa? Tepuk apa ya? Oke Kak Ayu boleh pimpin ya. Oh, tepuk Yesus. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Sepertinya sudah semangat nih kakak-kakak sekolah minggu. Sekarang kita bangkit berdiri, kita bernyanyi Laskar Kristus. Check it out. Oke adik-adik sekolah minggu boleh bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Laskar Kristus. Semuanya boleh bergoyang bersama ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita bernyanyi kudaki-daki. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Kasih langitku, Yesus besertaku. Ku terbang, terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di surga. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Gimana adik-adik? Udah semangat? Sudah semangat ini sepertinya kakak-kakak. Pasti semangat sekali. Saat ini kita mau datang ke dalam hadirnya Tuhan. Kita mau menyambut Tuhan untuk boleh hadir di tempat ini. Kita bernyanyi lagu Bapa Ku Datang. Bapa
membuka ibadah kita di dalam doa, kita boleh satukan hati kita. Adik-adik sekolah minggu boleh lipat tangan dan tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk pagi hari ini kami sangat bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, terlebih bagi adik-adik sekolah minggu kami Tuhan. Walaupun Tuhan saat ini kami tidak dapat melakukan ibadah secara langsung, biarkan tangan penyertaan Tuhan terus yang memelihara seluruh adik-adik sekolah minggu ini ya Tuhan, agar ibadah yang kami lakukan pada hari ini berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan dari awal hingga akhir, supaya Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, ampunkan kami akan dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kakak punya pengumuman nih buat adik-adik sekolah minggunya. Nah, ada ayat bulanan kita tertulis di Efesus 6 ayat 1. Nanti adik-adik di rumah boleh buka Alkitabnya, tertulis di Efesus 6 ayat 1. Itu bunyinya adalah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, nanti boleh belajar ya dengan mama dan papanya. Oke? Oke, Kak Mary. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Musik. Saat ini kita menyiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya anak-anak sekolah minggu-Mu dapat mendengarkannya dengan baik. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu. Halo adik-adik sekolah minggu HKBP Garuda Sakti. Halo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu Amang ingin memperkenalkan diri. Amang calon pendeta Dedi Fairly Silaban. Inang di rumah baru siring-oring. Ya, kabar sukacita, kabar baik buat anak-anak sekolah minggu pada minggu ke-18 setelah Trinitatis.
tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-28 sampai dengan 36. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 28 sampai dengan 36. Amang ingin membacanya untuk kita bersama. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri dekatnya itu, dan ketika 2 orang itu hendak meninggalkannya Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, cerita tentang Yesus naik ke Gunung Tabor dan bersama dengan murid-muridnya. Siapa? Si Yohanes, si Petrus, dan si Yakobus. Ketika mereka pergi ke Gunung Tabor, apa tujuan mereka pergi? Ya, tujuan mereka ingin berdoa. Dan cerita tentang Alkitab pada khotbah kita minggu ini menceritakan juga tentang Yesus adalah keselamatan, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah penebus dosa manusia. Dan ketika Yesus naik ke Gunung Tabor dan muridnya tinggal bersama dengan Yohanes, Petrus, dan Yakobus, ketika mereka melihatnya Yesus naik ke Gunung Tabor, mereka melihat cahaya, mereka melihat kemuliaan Allah bersama dengan Musa dan Elia. Nah, pada saat Petrus melihat Yesus, melihat kemuliaannya bersama Musa dan Elia, betapa bahagianya Petrus. Dan Petrus berkata
ingin mendirikan kemah kepada mereka. 3 kemah, kepada Yesus, kepada Musa, dan kepada Elia. Nah, karena betapa bahagianya mereka pada saat kita dengan berjumpa dengan Yesus, pada saat kita mendapatkan kebahagiaan, memang kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Nah, pada saat Petrus ingin mendirikannya itu, kalau kita melihat sejarah, kalau kita melihat cerita tentang Petrus, pada saat Petrus lupa dengan Yesus, pada saat Yesus diadili, Petrus berkata, "Aku tidak mengenalnya." Terkadang juga kita ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kita juga terkadang lupa kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ingin diceritakan, yang ingin diambil dari khotbah kita pada minggu ini, adik-adik sekolah minggu harus tetap bersyukur apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan pada saat bahagia kita harus bersyukur. Bukan pada saat ikan yang enak kita harus bersyukur. Bukan pada saat nilai yang bagus kita bersyukur. Pada saat pandemi COVID-19 ini juga kita juga harus bersyukur. Karena Tuhan masih memberikan kepada kita napas kehidupan. Karena Tuhan memberikan kita kesehatan. Karena Tuhan masih memperbolehkan kita berkumpul dengan keluarga. Nah, pada saat ini juga, pada khotbah ini juga ingin mengajarkan adik-adik sekolah minggu tentang hal berdoa. Doa adalah napas kehidupan orang Kristen. Dan pada saat Yesus berdoa, ada suatu mujizat, cahaya putih, dan bersama dengan Musa dan Elia. Nah, pada saat adik-adik sekolah minggu juga ingin berdoa, pada saat anak-anak sekolah minggu juga, adik-adik sekolah minggu juga berdoa, saya yakin pasti kita akan mendapatkan perubahan. Saya yakin, abang yakin kita pasti juga mendapatkan kebaikan. Nah, adik-adik sekolah minggu juga jangan lupa berdoa, kiranya pandemi COVID-19 ini berlalu secepatnya. Doakan juga para pemerintah, doakan juga para orang tua, doakan juga kita para semua yang mengasihi, yang kita kasih dan mengasihi kita. Ya, adik-adik sekolah minggu juga ingin dikatakan bahwa ingatlah ketika kita dekat, ketika kita percaya kepada Yesus, kita pasti mendapatkan keselamatan. Yesus adalah anak Allah. Yesus yang kita kenal pasti memberikan kita napas kehidupan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Anak-anakmu sekolah minggu HGBP Garuda Sakti telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami.
Firman-Mu mengingatkan kami ya Allah, supaya kami tetap berdoa di dalam kehidupan kami. Sebab ketika kami berdoa, Engkau pasti memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau adalah anak Allah yang mengasihi kami. Engkau adalah juru selamat kami ya Tuhan. Melalui kepercayaan kami anak-anak sekolah minggu-Mu, kami yakin dan percaya, walaupun ya Tuhan pada saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami tetap bersyukur dalam kehidupan kami. Dan kami yakin ya Tuhan, Engkau akan memusnahkan COVID-19 ini dari tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati para pemerintah kami. Kiranya Tuhan memberkati para kedua orang tua kami ya Tuhan, yang mencari nafkah di dalam kehidupan kami pada saat pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhanlah memberikan kesehatan. Ampunkan segala dosa yang kami berbuat ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu dalam kehidupan kami. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Nah, tadi adik-adik sekolah minggu sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tadi Amang Pendeta berkata bahwa kita harus selalu bersyukur dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaan kita. Dari kecil kita berlatih untuk mendengar firman Tuhan biar kita semakin bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Benar Kakak Ika dan Kakak Ayu? Betul dong Kak Mary. Nah, kalau begitu sekarang kita mau ngapain lagi ya Kak? Kita bernyanyi lagi. Kita adik-adik sekolah minggunya berdiri. Kita bernyanyi Big of Smart. Silakan adik-adik sekolah minggunya kita bangkit berdiri, kita bakar semangat kita untuk memuji nama Tuhan. Ayo ya. Musik. Semuanya boleh bergoyang bersama ya. Big of Smart, so get more, semua dicintai.
masih semangat? Belum kakak, masih mau nyanyi lagi. Oh, nyanyi apa Kak Mary? Nah, supaya adik-adiknya sukacita, bagaimana kalau kita bernyanyi ada sukacita? Ide bagus tuh Kak Mary. Bagaimana kakak Ika? Oke Kak Mary, kita bernyanyi lagu adalah sukacita di hatimu. Semuanya semangat ya, oke. Semuanya bergoyang ya adik-adik. Semua kita bersama-sama bernyanyi. Adalah sukacita di hati. Di mana? Di hatimu adalah sukacita di hatiku. Di mana? Aku bersyukur bersukacita kasih. Aku bersyukur bersukacita sekali lagi adalah sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Di Tuhanku, aku bersyukur bersukacita kasih Tuhan Yesus bersamaku. Oke Kak Mary dan Kak Ayu. Kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini ya. Adik-adiknya kita mau tutup di dalam doa ya. Adik-adiknya silakan lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa, yaitu doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Kita boleh sama-sama mengucapkan doa Bapa kami ya. 1, 2, 3, ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga kalau bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, dadah adik-adik sekolah minggu. See you. Sampai Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Yeay.